Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di Alif Diana Family Channel. Kali ini kita kembali di sesi pengalaman seru. Untuk kali ini kita masih membahas tentang cerita seram part kedua. Cerita pertama bisa ditonton di video channel kita biar tidak ketinggalan cerita-cerita seremnya. Dan cerita kali ini akan bercerita tentang pengalaman kita saat kita bermain dan menginap di hotel yang berada di daerah Bandung. Nah, mungkin bisa diawali ceritanya dari kita ada dua hotel, yaitu di Bandung sama di Jakarta. Yang pertama di Bandung dulu. Nah itu tuh kita masih pacaran ya, udah lama juga nih ceritanya. Itu 2016 ya, 2015. 15. 2015. Di 2015 saya tuh sama Alif pergi ke Bandung pakai motor. Waktu itu mau main gitu kan, mau ketemu teman-teman juga yang ada di Bandung. Nah, dari Anyar ke Bandung naik motor loh guys, bukan itu pakai warna kuning ya, bukan, tapi masih Honda Speci. belum nikah. Karena takutnya video kita Story of Yellow yang warna kuning, bukan, tapi ini yang Honda Speci. Terus udah gitu pas di jalan aman, pokoknya semuanya aman. Kita tuh kan naruh 3 hotel sama teman-teman juga sih, mau kumpul gitu, mau main. Nah yang hotel pertama itu adalah hotel di daerah rumah sakit apa gitu lah pokoknya di Bandung, nggak jauh dari Pasteur Ya, itu banyak, gerbang tol ya, sebelah kiri lah. Pokoknya ada lagi. Nggak tahu nama hotel itu juga ke dalam-dalam, bukan nggak tahu, cuma kita nggak usah sebutin. Pokoknya kita tuh itu muter-muter nyari-nyari, pokoknya susah lah ya, di lokal gitu gampang, tapi pas nyarinya itu susah. Hotelnya murah guys. Ya pokoknya gitu lah udah. Terus udah janjian kan sama temen juga kalau mau ketemuan juga. Tuh pas waktu pertama datang tuh kan badannya nggak enak nih, lengket, namanya dari Anyar sampai Bandung naik motor. Akhirnya tuh mandi. Pas saya mandi, pas itu ngerasain kayak ada yang enggak dari mandi, dari pertama ngeliat hotelnya, awalnya aja di depan itu sebenarnya udah ngerasanya tuh nggak tahu ya, hati aja gitu. Nggak, saya juga nggak punya ilmu atau apa yang bisa. Jadi memang takut mesum nih teman-teman. Hotelnya pastinya kamarnya 2 ya, bukan 1 untuk berdua ya. Terus itu pas baru datang ya aman-aman aja lah gitu, mikir ya udah nggak apa-apa. Tapi emang kayak hotelnya tuh kayak gimana gitu, perasaan kita aja kali ya, perasaan saya mungkin gitu. Tapi saya bilang ke dia kayak, kok gini ya, kenapa, kata dia. Ya nggak apa-apa sih gitu. Sudah gitu kita naik ke atas, itu lantai 2 kalau nggak salah. Terus sudah gitu pas kebuka ngebuka, nah pas banget kamarnya itu ada langsung di samping kanan kita gitu. Pas udah ke situ, pas ke kamar, nggak ada yang bocor sih sebenarnya, nggak ada yang bocor. Terus akhirnya saya tuh masuk ke kamar itu. Nah saya tuh coba, karena keringetan, jadi coba pengen mandi tuh, bukan coba, mau mandi. Pas mau mandi aman-aman aja, walaupun agak gimana sebenarnya, hati mau udah takut, tapi nggak tahu takut kenapa juga, nggak ngeliat apa-apa, terus juga nggak gimana-gimana, terus kayak takut aja. Pas udah gitu, udah mandi aja, biarin aja, bismillah aja. Pas mandi, lagi mandi gitu kan, biasa tiba-tiba di kuping sebelah kanan ada yang kayak gini, kayak gitu. Terus sempet kayak, udah nggak menghiraukan itu suara apa, walaupun hati tuh udah kayak kabur kayak gitu sih. Cuman udah lagi mandi juga gitu kan, udah bau gitu kan dari Anyar. Akhirnya pas lagi mandi itu cepet-cepet tuh mandinya. Terus mikir kayak sambil nyanyi gitu kan, sambil gitu-gitu, karena sebenarnya tuh ya stres gitu ya. Aduh apa sih itu, jelas banget soalnya di sini nggak pernah tuh seumur hidup, baru itu pertama kali kayak kayak gitu.
kayak dia ngembusin nafas gitu di kuping. Sudah gitu, waduh gitu kan. Nah saya tuh ingat banget, saya tuh nggak pakai sabun hotel, tapi pakai sabun yang saya bawa sendiri gitu. Waktu itu dari akhir lakukan kalau saya pergi bergadang saya udah bawa juga gitu, bawa sendiri. Pas sabunnya kan segini, sabun cair Lifebuoy gitu sebutin. Terus saya taruh di atas kan kalau misalnya WC duduk itu toilet ke WC sama ya. WC duduk itu kan ada tempat WC-nya, terus ada atasnya itu kan yang tempat buat mencet air itu, buat itulah ya gitu, buat nyiramnya gitu. Saya taruh di atas, paling atas. Pas sudah ditaruh di paling atas, tiba-tiba itu botol sabunnya itu kayak ada yang kayak gini, gitu, kayak ada yang lempar. Jadi waktu saya lagi pakai shower, tiba-tiba itu botolnya nyamperin saya. Nyamperin itu maksudnya kayak ada yang ngebalang gitu, kena paha, langsung gitu. Hah, kok dari sana jatuh misalnya bisa jatuh ke tempat saya yang shower itu kan jauh, ibaratnya maksudnya ya jauh lah gitu kan, tahu sendiri kalau di hotel itu kan jauh. Dari itu saya udah pokoknya yang penting udah keramas tuh, udah nggak ada sabunnya, langsung pakai anduk. Buru-buru tuh, sampai pakai baju juga buru-buru, langsung pengen keluar dari kamar itu tuh. Udah gitu pas saya udah keluar dari situ, nah malamnya gitu kita tuh mau ketemu sama teman kita juga dari Bandung yang udah kenal tuh udah lama, dari Kiluan, dari saat trip pas ketemu ke Kilua gitu, trip. Akhirnya tuh dia sama temennya juga. Nah pas kan kumpul di kamar saya, dia dia turun ke bawah buat nyamperin teman mandu lah. Nah kumpul itu di kamar saya kan. Waktu itu saya tuh nungguin di kamar saya aja. Nah balkon itu dibuka sama saya. Udah gitu pas waktu dia pergi tuh, saya nggak tahu kenapa kalau ngeliat ke kamar mandi itu tuh takut. Pokoknya takut aja, pengen dipikirin tuh kayak, aduh apa nyari hotel lagi aja ya gitu, biar malam ini bisa tidur gitu kan. Akhirnya pas waktu itu benar-benar takut, jadi cuma nyalain TV dibesarin gitu loh. Terus tidurnya tuh di tengah-tengah kasur gitu, udah nggak mau kemana-mana lagi. Udah di balkon dibuka gitu kan. Nah akhirnya tuh teman saya datang. Pas teman saya datang, sebelum datang itu sebelum ngetok pintu, tiba-tiba si balkon itu kayak ketiup angin gitu kan. Tapi itu kayak kabut atau kayak apa sih namanya kalau kegeser-geser gitu. Iya, tirnya tuh kayak ditiup-tiup gitulah. Maksudnya tuh kalau misalnya angin kan cuma set gitu kan. Ini kayak maju mundur kayak gitu tuh. Kayak kenceng banget gitu, kayak dikipasin gitu. Sedangkan kan saya pakai AC, bukan pakai kipas sih, berarti kan kalau di hotel. Terus udah gitu dia datang nih gitu, cerita. Sebenarnya pas sore juga udah cerita sama dia kalau takut mandi di situ, pokoknya takut di kamar itu. Terus dia nggak percaya gitu. Nah besok paginya nih ada lanjutannya. Nah waktu Ntar dulu itu, jadi udah itu temen saya pulang ya, terus udah saya tidur di kamar saya dan dia tidur di kamar dia. Udah gitu, maksudnya aman-aman aja, walaupun saya tidur gak tidur gitu. Juga waktu lanjut keesokan harinya waktu saya coba mandi di kamar mandi hotel itu sama kejadiannya tuh. Enggak, dia penasaran. Kan saya ngomong terus nih takut. Nah akhirnya dia nyobain tuh, ya udah sini saya mau mandi katanya di kamar mandi itu. Kamar mandi di hotel dia, di kamar dia. Saya coba, itu posisi keran air itu normal padat. Terus saya dinginin padahal waktu karena biasanya hot sama cool di keran air shower. Di shower itu saya di posisi cool. Karena nggak percaya, jojong aja tuh, diem aja. Nggak tahu kenapa keran air saya nggak Noel, pada jarak saya sama keran air tuh jauh, tiba-tiba berubah jadi hot, dan itu ngegeser sendiri keran airnya ke hot. Gimana gak kaget coba. Akhirnya saya buru-buru juga, mandi pun cuma pakai sabun cukup, ya udah selesai. Nah itu ya udah, emang bener kejadian istri saya itu terus nggak hoax.
Pas waktu itu kita turun ke bawah ya kan, betul. cari makan. Pas udah cari makan itu kan nggak ada yang bocor sama sekali lah di situ. Pas kita balik lagi ke kamar yang saya itu kan, itu ke kamar dia juga ngelewatin kamar saya itu kan, itu karena pas banget di depan lift ya. Tiba-tiba di bagian ibaratnya tuh ini nih pintu, ini kan kamar mandi nih kalau di dalam gitu, di luarnya itu rembes airnya keluar, tapi keluar dari tembok keluar dari tembok ya. Mungkin nggak tahu sih, mungkin ada yang rusak atau apa gitu kan, tapi orang tadinya kita berangkat nggak rembes, nggak ada sama sekali apa-apa. Jadi itu sih pengalamannya. Dan pas waktu pagi itu tuh sebenarnya check outnya itu jam 12-an gitu kan. Kalau saya udah pagi-pagi saya udah check out dari situ. Dan saya udah takut banget. Saya kasih ulasan ada di note di setiap hotel tuh biasanya apa perasaan Anda menginap di sini. Ada note saya tuh situ, hotel serem. Saking kita takutnya tuh hidup di hotel. Itu pertama kali juga kayak gitu. Masalahnya tuh kita nginep kalau sama teman-teman atau apa juga gitu, kalau lagi ada acara gitu bareng-bareng sama teman. Itu tuh baru pertama kali juga sendirian gitu kan. Nah makanya dari situ kita calling, ada namanya Teh Itu, suruh nemenin ya, Teh nanti mau ke ini tapi di hotel yang berbeda sih, mau itu tapi pengennya ditemenin gitu. Temennya ada namanya Teh Itu, jadi saya akhirnya pas hotel berikutnya saya ditemenin sama Teh Itu. Kalau yang hotel kedua memang bagus kalau itu. Ya, sebenarnya sih bukan masalah bagus nggak bagusnya, tapi ya itu pengalaman yang kayak gitu kan agak menakutkan juga gitu. Ini yang di Bandung nih, kita lanjut langsung ke Jakarta. Kali ini kita akan bercerita mengenai pengalaman serem saat kita menginap di hotel yang berada di area Jakarta Selatan. Ini yang awalnya saya dulu aja nih, karena dia yang lebih paham ceritanya. Nih waktu itu kita tuh ada acara mau ngasih surprise gitu sama temen lah gitu ya. Terus udah gitu janjian nih, saya janjian sama ada temen juga yang di Jakarta gitu kan, namanya Kak Desi waktu itu. Nah waktu itu pertama itu kita lagi pagi-paginya, pertama tuh kita nyari balon helium ya. Nah balon helium preparation yang buat yang pokoknya ngapung lah, biar gimana cara biar terbang di balon itu gitu. Terus tuh pas udah pertama datang juga nggak tahu sih, saya juga dibilangin gimana sensitif, nggak tahu sih ya, nggak punya gimana juga, tapi kadang-kadang aneh aja gitu perasaannya gitu. Tiba-tiba pas waktu masuk ke kamar yang mau didekor itu, pertama itu di lantai 2, nomor kamarnya pokoknya antara mirip-mirip 321 atau 123 gitu ya, 1213, pokoknya antara 3 angka itu. Nah di lantai 2 kan mungkin 213 kali atau 231, pokoknya kita masuk ke kamar biasa aja tuh, cuman dia tuh pintu kamar mandinya tuh agak ngebuka gitu kan, dia yang selerek gitu. Nah pas itu baru ngegeser ya guys, selerek ya, misalnya digeser gitu, yang digeser orang pintunya Jepang gitu. Nah terus pertama tuh yang udah agak aneh, bukan aneh tapi bisa juga ceroboh sih, udah tiba-tiba tangan kejepit di situ, kejepit gitu tangannya, sampai tangannya itu sampai sekarang masih ada, nanti kalau mau diliatin. Jadi nggak bergaris cuma satu, dan ini nggak hilang dari waktu itu. Terus itu udah itu saya kan sholat biasa kayak sholat itu tuh waktu itu sholat dohor. Habis sholat dohor tuh kan Kak Desi datang tuh sekitar asar gitulah. Nah asar sholat nggak ada gimana, aman-aman aja juga sambil nyariin balon helium itu kan. Nah pas maghrib itu saya bertiga tidurnya, saya, Kak Desi, sama Alif. Dia ikut-ikut aja nih, bertiga gitu kan. Bisa tidur di bawah. Iya, dia tidur di bawah. Pokoknya bed cover kita buat dia. Saya sama Kak Desi tidur di atas. Kita kan pakai twin ya. Kak Desi sebelah
kanan, saya sebelah kiri, dia di bawah. Terus pas waktu malam-malam itu kita kan ngedekor nih. Wah, kita tuh berisiknya ya pokoknya geser ini, geser itu gitu. Pompa balon ya. Terus udah gitu kita tuh mutusin untuk jangan pakai balon, jangan pakai itu deh, kita takut nanti meledak atau apa gitu juga. Kita juga kaget kan orangnya, terus bawa ke dalam hotelnya juga kita takut gitu ya kan, takutnya ini buat apa, biasalah gitu, nggak mau ribet. Akhirnya tuh Kak Desi bawa pompaan gitu kan, pompaan balon. Akhirnya kita pompa sampai gede-gede gitu balonnya, kita kasih double tip atasnya, kita tempelin tuh di atasnya. Nah pokoknya tuh berisiknya tuh kita ketawa-tawa ya kan, ya biasa main bertiga gitu kan, lagi ngedekor juga, ini gimana, bagus enggak, ini kayak gimana, gitu-gitu. Nah pas lagi naruh balon, saya tuh cerita kayak gini, Kak, waktu saya tuh waktu itu pernah ke rumah temen yang ini dan terus tiba-tiba tuh malamnya dimimpiin ada kayak perempuan gitu, ada 3 orang. Terus pas saya tanya ke teman saya, katanya bener emang di rumahnya itu ada perempuan itu 3 orang. Terus dari situ saya langsung kita tuh pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba balon pada meledak. Kita tuh dia itu mungkin karena kedinginan juga mungkin ya, kalau kita kita rasionalkan gitu, itu mungkin karena kedinginan atau apa. Tapi cuma balon itu yang pas kita ngomong itu, balon itu tiba-tiba pada meledak, dak udah tuh ya. Pas malam itu tidur, saya juga agak ngerasa gimana, pokoknya tuh rasanya nggak enak dan nggak bisa tidur malam itu. Dia tuh kan di bawah ya, saya tendang tuh, bangun, tapi dia nggak bangun. Akhirnya saya tuh kayak tidur tuh jam 3 pagi, dia masih sambil nonton di TV gitu, nonton bola atau apa gitu. Udah Kak Desi udah tidur, dia juga tidur. Udah deh, nyoba dipenemin aja gitu kan. Nah akhirnya udah tuh kejadiannya malam itu selesai, tapi masih agak nggak enak. Terus waktu pas paginya tuh saya nyari kue sama Kak Desi di daerah situ juga, deket-deket situ. Pas udah dapet kue, biasa kita mandi kayak gitu, sholat dan lain-lain. Akhirnya tuh tapi pas sama Kak Desi tuh karena banyak orang jadi nggak kerasa gimana gitu kan ya. Kan juga siang juga gitu. Iya siang juga. Nah pas udah malam kita kan sorenya kita ngasih surprise tuh sekitar jam 2-an gitulah pokoknya. Pas sudah ngasih surprise, ramai kan tuh di kamar kita, makin ramai lagi, banyak orang gitu. Akhirnya pas sudah ngasih surprise, kita tuh pergi ke salah satu tempat makan gitulah. Jadi kita tinggalin aja tuh tempat ya. Udah diberesin sih separuh, udah diberesin, sama penjaga hotelnya juga udah diambilin kan yang balon-balon itu. Dia diminta sama petugas hotel, udah ini diberesin aja ya. Ternyata ya udah nggak apa-apa, ambil aja, beresin gitu. Terus udah kita pergi tuh tempat makan. Habis pulang dari tempat makan tuh akhirnya tuh kita ke atas ke kayak rooftopnya gitu. Habis dari rooftop kayak perpisahan gitu lah, kayak ya udah makasih. Akhirnya pulang ke bawah, kita ikut nganterin. Nah pas waktu naik lift, coba ceritakan. Waktu itu kita mau naik lift tuh dari ground floor ya. Iya. Dari ground floor mau ke dari lobby lah itu. Dari lobby mau ke ruangan hotel kita. Padahal kita tuh udah pencet tombol sesuai dengan posisi kamar kita, tepat ke lantai 2 itulah kita pencet nomor 2. Tapi kita juga nggak ngerasa kalau itu tuh lama ya di itu ya. Pokoknya tuh kita nggak merasa kalau di lift itu lama, kayak biasa aja gitu. Pas udah keluar, terus kita belok, keluarnya kan sama kan? Iya, posisinya sama, tikungannya juga sama, dan kita belum nyadar kalau itu bukan di lantai 2. Enggak, terus kita gini dulu, kita masukin kunci dulu. Masukin kunci dulu. Dan setelah masukin kunci nggak bisa, tapi setelah melihat kamarnya ya itu bukan kamar kita. Iya, kok beda kamarnya, emang ini lantai berapa gitu kan. Pas kita ke lift lagi, pas kita masuk ya gila logikanya, kalaupun kita dari lantai 2 ke lantai 6 itu memang kita
ada apa, biasanya tuh ada orang yang ikut mau turun. Jadi kita ke atas dulu bareng sama orang itu, nanti kita turun lagi kan ke bawah gitu. Biasanya kalau lift kan gitu ya cara kerjanya. Tapi kan kita pas ke lantai 6 nggak ada orang kita juga nggak ngerasa gimana. Pokoknya kita turun dari lift itu nggak sadar kalau itu tuh bukan lantai kita, langsung ke kamar aja kayak biasanya nyanyi. Tapi logikanya kalau misalkan harusnya kalau misalkan dari lobby mau ke lantai 2, kan lantai 2 dulu seharusnya. Kalau cara kerja itu kita langsung dibawa ke lantai 6 ya, lantai 6. Enggak, tapi mungkin kalau misalnya ada yang mencet juga, berarti kan di atas harusnya ada orang. Tapi itu nggak ada orang, kita keluar. Iya, kita pokoknya kayak biasa aja. Tujuannya nih nggak ngeliat posisi, baru sadar itu ya baru mau buka pintu kamar. Iya, nggak bisa. Kok nggak bisa sih gitu kan? Emang ini di mana? Nah, nomornya mirip-mirip ya. Iya, nomornya mirip-mirip. Terus udah gitu akhirnya kita turun lagi ke bawah. Pas ke bawah, pas mau turun itu kita lihat, lantai 6. Kok tapi kita nggak nyadar gitu. Kalau lagi di lift juga kita berdua doang ya kan, nggak ada orang lain juga. Akhirnya kita turun ke bawah. Nah, pas waktu di lantai 2 akhirnya bisa terbuka. Nah, Kak Desi itu hari itu pulang malam itu. Jadi kita cuma berdua, kita nggak ngapa-ngapain karena twin. Jadi bekasnya Kak Desi itu ditempatin sama saya, bekas saya ditempatin sama dia tempat tidurnya. Nah waktu itu tuh kan capek ya, habis seharian kemana-mana tuh. Akhirnya dia tidur, saya tuh nggak bisa tidur juga, selalu kayak gitu. Kenapa saya nggak bisa tidur gitu kan mikirnya. Saya tuh kayak sholat isya tuh di belakang kayak ada yang kayak gini nih, kayak dia mau asmara sana deh, kayak dia mau gini nih, kayak dia gitu ya. Cengkiwing ya. Iya, belum dipegang tapi kayak pokoknya buru-buru tuh sholat juga. Kok baru kali ini gitu di sini. Kemarin mah nggak apa-apa kok. Tiba-tiba pas gak ada orang kayak gini gitu kan. Nah jam sekitar 11 malam saya ngedengar, baru pertama kali seumur hidup nih saya ngedengar, kalau saya ngedengar cerita orang kan ada keran nyala sendiri. Saya nggak percaya sebenarnya gitu kan. Tapi baru kali itu saya ngedengar suara keran nyala air itu nyala sendiri kayak bersih. Saya sampai bangun dia, kan jauh kan namanya twin itu ada batasnya lah gitu kan. Kayak permisi. Karena beda bed gitu kan. Saya tuh sempat nyimpukin dia gitu, bangun, kerannya nyala sendiri. Dia sempat bangun, apa katanya gitu. Terus enggak kali, bukan, enggak apa-apa gitu kan. Akhirnya tuh saya udah pokoknya udah pengen sama aja kayak di hotel yang kemarin itu, Bandung itu, pengen pulang gitu kan, udah pengen dulu cepetan pagi gitu. Nah pas waktu malam itu saya benar-benar gak bisa tidur. Pintunya itu nyeleret sendiri, geser sendiri. Kerap gitu. Tapi ngegesernya tuh ke sebelah sana, nutup gitu tuh, bukan ngebuka. Oh guys, kenapa itu? Gitu kan. Saya tuh sampai udah ngebangunin dia tapi dia tetap kebo gitu, nggak mau bangun. Udah deh kayak gitu. Akhirnya dipaksa baca ayat kursi, terus baca-bacaan gitu kan. Terus akhirnya lama-lama tuh ketiduran sendiri gitu. Nah pas subuh bangun itu saya tuh sholat lagi. Pas sholat juga sama dia, saya bangunin dia, temenin dulu mau apa namanya, mau wudhu gitu kan. Sampai saya tuh wudhunya di sama keran itu, iya di situ. Pas udah gitu sama ngerasa takut banget kayak mau diapain dari belakang gitu. Akhirnya setelah sholat subuh tuh nggak tidur lagi, sempat chat-chatan. Akhirnya Kak Desi datang tuh. Nah pas Kak Desi datang saya tanya, Kak Desi masa, bukan tanya, saya cerita dulu, Kak masa sih tadi malam keran tuh nyala sendiri, terus ada pintu tuh nutup sendiri. Terus kata dia, Kak mungkin Kakak buang sesuatu atau apa. Ternyata katanya dia tuh buang bekas pembalut gitu. Nah gitu di situ. Iya katanya ada bekas pembalut, dia ternyata lagi dapet gitu. Nah dari situ ya tuh, udah maksudnya udah mikir udah berarti tuh tapi katanya nggak buang sih, nggak buang ke situ, jadi naruh doang terus dibawa lagi sama dia pulang gitu. Mungkin ada bekas-bekasnya atau bau
wangi-wanginya kayak gitu, nggak ngerti juga. Wangi anjir ya. Nah terus udah gitu ya udah deh, akhirnya hari itu pas ada temen mah nggak takut lagi. Pas ke OSnya main ke rooftop sama Kak Desi, setelah itu pulang deh ya bawa oleh-oleh cerita kayak gitu. Tapi sebenarnya baru kali itu ngalamin, saya sering banget nginep di hotel itu, bahkan saya udah ketagihan banget kalau ke Jakarta saya pasti nginep di situ, cuma baru kali itu aja kamarnya. Selainnya di hotel itu tuh tempatnya strategis, murah, Enak aja sih dan enak karena juga di sana banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi. iya, bisa jalan kaki lah kita anak kalau Jaksel bos. aduh gini bentar gitu kan ya pokoknya gitulah ceritanya. Yang kedua kayak gitu ya, kita bercerita sesuai pengalaman aja ya, terbatas karena ya memang kita juga nggak sering-sering amat ngalamin kayak gitu, nggak mau juga. Cerita ini bukan bohong, Ya, tapi sharing karena aja, intinya kemanapun kita harus tetap jaga-jaga dalam arti ya jangan lupa berdoa kalau mau masuk apa assalamualaikum, terus juga jangan sembarangan buang-buang sesuatu, jangan mengambil sesuatu yang gak perlu diambil juga ya, pokoknya apalagi membuang pembalut itu benar-benar riskan ya. Buang pembalut tuh yang benar, dibungkus rapi, bawa pulang gitu. Karena kalau tempat-tempat yang lain belum tentu nerima tentang apa yang kita buang gitu. adalah pokoknya segitu dulu ceritanya. Terima kasih Ya, sudah menonton. semoga tidak ada cerita-cerita lain dari Iya. saya. Kalau saya udah cukup segitu aja. Nggak tahu sih kalau yang lain-lain. Gitu. Udah, terima kasih semuanya telah menonton. Siapa tahu ada yang punya cerita mau diceritain ke kita, tinggal bilang aja Kak saya mau cerita, nanti mungkin bisa kirim ke email kita bacain. Gitu. Atau lewat Facebook atau WhatsApp, nanti kita bantu sharing, nanti ada di deskripsi lah, nanti kita kasih ya. Terima kasih telah menonton. Sekarang sudah jam 9:30 bos, ini udah serem. Sudah malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.